Untuk pembahasan utamanya, nah ini ya, ini adalah alamat alamat situs lowongan kerja dari BUMN yang kemarin sempat dibuka dan sekarang ternyata sudah tutup. Jadi saya mau buatkan cara registernya gimana, cuman ternyata sudah tidak ada menu ya, menu login atau register untuk calon karyawan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa, di video kali ini saya akan sharing-sharing lagi tentang lowongan pekerjaan. Sebenarnya saya itu mau sharing gimana cara registrasi di website BUMN ya untuk melamar pekerjaan, cuman berhubung sudah tidak aktif, jadi saya mau mereview saja tentang lowongan-lowongan apa saja yang lagi dibuka sama BUMN. Sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist yang sudah saya sediakan di channel Pejuang Karyawan. Salah satunya yang menurut saya recommended yaitu ini ya, kategori atau nama alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Nah, di sini ada 105 ya, video yang sudah saya upload yang bisa kalian tonton. Di sini isinya itu macam-macam PT ya, dari PT-PT gede sampai PT-PT kecil. Biasanya tuh yang sering keluar itu Mayora, Unilever, Indofood, Astra, Aisin dan lain sebagainya. Kemudian format-format undangan interview palsunya itu seperti apa, kemudian alamatnya di mana saja, kalian bisa cross check di kategori playlist ini ya. Kemudian untuk playlist yang lain kalian bisa cek di sini ya, review situs lowongan kerja terpercaya. Di sini saya sharing-sharing tentang salah satunya undangan resmi dari sebuah perusahaan seperti apa. Nah, kalau di sini saya undangan interview palsu, kalau di sini kategori ini saya sharing tentang undangan interview resmi dari perusahaan. Salah satunya yang saya share terakhir itu saya studi kasus dari Mayora ya. Jadi itu resmi, masuk ke email, saya ngelamar, nyoba-nyoba, ternyata tembus posisinya, kalau nggak salah itu lupa supervisor atau apa gitu ya, dan tembus. Saya datang interview yang pertama, kemudian lolos lagi, kemudian mau diundang lagi interview di Jakarta Pusat ya, di kantor pusat. Saya nggak datang soalnya lagi ada acara, jadi ya saya lewatkan saja. Yang penting saya share email undangan resminya di sini ya, kalian bisa tonton saja. Kemudian untuk kategori yang lain kalian bisa pilih-pilih sendiri sesuai kebutuhan kalian. Oke, untuk pembahasan utamanya, nah ini ya, ini adalah alamat alamat situs lowongan kerja dari BUMN yang kemarin sempat dibuka dan sekarang ternyata sudah tutup. Jadi saya mau buatkan cara registernya gimana, cuman ternyata sudah tidak ada menu ya, menu login atau register untuk calon karyawan baru. Ya sudahlah, jadi ternyata penutupannya itu sampai tanggal 25 ya, kalian bisa lihat sendiri alur pendaftaran rekrutmen. Nah, saya mau buat, ternyata saya lupa, ternyata mentoknya itu sampai tanggal 25 kemarin. Nah, sekarang sudah tanggal 3 ya, saya buatkan. Ya udah, saya akhirnya review saja seperti apa sih di halaman rekrutmen BUMN ini. Ya, ini seleksinya kalian bisa lihat sendiri. Tahap 1 yaitu registrasi online dan seleksi administrasi, ini tanggal 14 April sampai 25 April. Kemudian pengumuman tahap satunya registrasi online dan seleksi administrasi 9 Mei sampai 11 Mei. Nah, ini saya masih bisa ngejar ya, kita lihat dulu, tapi nanti masih ada yang dibuka apa enggak ya. Kemudian tahap keduanya TKD dan core value BUMN, pelaksanaan tes kemampuan dasar ya, ini tanggal 17 Mei sampai 27 Mei 2022. Kemudian pengumuman tahap 2 TKD dan core value BUMN tanggal 8 Juni sampai 10 Juni, ini tahapnya lumayan lama ya. Kemudian tahap ketiga TKB, wawancara dan MCU, pelaksanaan tes kemampuan bidang TKB, wawancara dan MCO yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN tanggal 25 Juni sampai tanggal 12 Juni sampai 25 Juni 2022. Nah, ini yang
Terakhir pengumuman final calon pegawai BUMN. Nah ini finalnya ya, untuk pengumumannya tanggal 4 Juli. Kemudian saya nggak tahu ini apa nih, bela negara 11 Juli, kemudian inaugurasi 18 Juli. Wah, prosesnya ya lumayan ya, ketat ya, selektif banget. Tapi ya sudahlah, saya coba dulu, bismillah ya. Cuman sebenarnya saya tuh kemarin ngelamar ternyata penuh semua teman-teman, jadi emang rebutan ya. Sekarang saya langsung review saja. Ini halaman utamanya ya, halaman utama ini my profile, kemudian ini set sebelah kirinya kan ada lamaran saya, daftar riwayat hidup, lowongan, kotak masuk, dan FAQ. Yang lamaran coba, nah ini saya sempat melamar ternyata penuh ya, jadi belum ada historinya. Semua mas saya sudah ada yang dilamar, nanti masuknya ke sini. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah di sini saya sudah isi semua lengkap ya. Ini punya saya sampai bawah dan lain sebagainya. Oke, kemudian halaman lowongan kerja. Nah di sini ya intinya ya. Nah kita lihat pendaftaran rekrutmen bersama BUMN 2022 telah resmi ditutup. Wah ternyata sudah ditutup ya teman-teman. Jadi ya bukan rezeki berarti ya. Ternyata saya telat. Harusnya saya ngelamar kemarin di jangka waktu ini ya, 14 April sampai 25 April. Tapi jujur aja teman-teman, pas tanggal ini saya itu jujur saya nyoba-nyoba sama istri saya ya. Di tanggal ini bener-bener overload ya. Jadi ngelamar itu kuota terpenuhi. Jadi emang susah. Saya nyoba tengah malam juga ternyata belum bisa ya. Saking banyaknya yang melamar. Ternyata saya buka lagi barusan sekarang ya, hari ini ternyata nggak bisa. Saya mau buatkan review ternyata sudah di close menunya. Jadi aduh, saya mohon maaf teman-teman, tidak bisa memberikan reviewnya tentang lowongan yang dibuka di BUMN. Ternyata sudah masuk ke tahap ini ya, pengumuman tahap 1 registrasi online dan seleksi administrasi. Jadi ya bisa dibilang saya tidak lolos di tahap ini ya, tahap ini sama tahap ini ya. Tahap inilah intinya yang kedua ya, pengumuman tahap 1 registrasi online dan seleksi administrasi saya tidak lolos. Soalnya saya belum dapat ngelamar satupun di tahap 1 registrasi online ini. Jadi ya sudahlah, belum rezeki ya. Soalnya memang saya akui di tanggal-tanggal kemarin itu banyak banget teman-teman ya. Jadi saya klik nggak bisa, kan ada bidang-bidangnya tuh, bidang apa administrasi, IT, terus apalagi tentang perpajakan, terus ada jenjangnya ya, D1, D2, D3, terus ada S1, S2, S3. Jadi saya milih dari paling kecil D1 penuh, saya coba D2 penuh, D3 penuh, S1 penuh, sampai S3 ya kan, nggak ada yang dibuka kuota penuh. Adapun itu terakhir tuh di posisi kebanyakan S2 ya, S1 itu penuh, tinggal S2, S3. Saya nyoba bisa, cuman ternyata bisa masuk ke menu, cuman ada kriteria yang ditolak. Jadi ada pop up keluar, maaf Anda tidak memenuhi syarat. Jadi sudah masuk melamar bisa menunya. Terus di daftar riwayat hidup saya kan posisinya di 3. Nah yang saya lamar itu S2, terus keluar pop up kualifikasi tidak sesuai. Jadi saya kedeteknya di sini teman-teman, posisi saya itu D3, jadi kedeteknya D3 masuk ke S1 sama S2 itu ditolak ya kan. Ini kayaknya sistemnya itu udah pakai sistem ATS ya, jadi berdasarkan CV yang kita buat. Jadi kalau teman-teman suatu saat melamar di website, salah satunya kayak kemarin ada teman kita itu sharing di websitenya kalau nggak salah Indofood kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh sudah ngelamar tapi ditolak. Soalnya apa? Keterangannya itu katanya kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah berarti pas dia isi kurikulum vitae ini seperti ini, dia melamarnya di bawah kualifikasi pendidikan yang dibuka, jadi ya langsung ditolak. Kayak saya ini ya, saya kan mentok di D3, saya ngelamar di S1, S2, S3, ada menu keluar pop up itu ditolak gara-gara kualifikasinya tidak memenuhi. Jadi ya sistemnya udah bagus ya, jadi otomatis ngefilter sendiri.
Tapi kalau saya melamar di D3 mungkin kemarin ada yang masuk, kemungkinan bisa ya, soalnya memang saya basicnya di D3. Kemungkinan juga kalau di D2 D1 mungkin bisa ya, tapi kalau di atasnya juga saya nggak tahu, soalnya ternyata saya nyoba di S1 S2 S3 beberapa ditolak ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, ini yang lainnya nggak ada, ini cuma tanya jawab ya. Kota masuk nggak ada, lowongan sudah ditutup ternyata, kemudian daftar riwayat hidup ya seperti ini, kemudian historinya nggak ada. Terakhir saya itu nyoba di posisi kontraktor ya, di posisi itu luar pulau kayaknya, di luar pulau, jabatannya itu sebagai site manager, terus minimal itu S1, cuman saya nyoba-nyoba ternyata nggak bisa. Kemudian ada lagi S2 saya lupa itu manajemen apa gitu, manajemen proyek apa ya, manajemen proyek, cuman di posisi S2 ditolak juga, ternyata tidak memenuhi kualifikasi dari kurikulum vitae saya di sini. Nah, sudahlah, belum rezeki. Dan barusan saya buka rencana coba iseng-iseng mau ngelamar lagi, ternyata sudah lewat tapi ya sudahlah. Oke teman-teman, mungkin ini saja sharing saya ya. Sebenarnya mau sharing-sharing tentang lowongan yang dibuka ternyata udah ditutup ya sudahlah, cuma sharing sekilas saja tentang menu website yang ada di rekrutmen bersama BUMN ya. Ini ya, ini kemarin tuh terakhir tuh tanggal 14, ternyata saya sudah istilahnya sudah nggak lolos ya, ya sudahlah. Oke teman-teman, kalau semua teman-teman ada pertanyaan di luar video ini, contoh saja undangan, semua dapat undangan interview atau apapun ya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau DM di Instagram saya seperti teman-teman ya. Ini Instagram saya ya, followernya masih segini, kalau bisa ya di follow juga itu. Tapi ya sudahlah, ini teman-teman biasanya pada tanya di DM ya, ini belum saya balas. Ini setiap hari juga ada, kebetulan nih kalau di website desktop nggak keluar ya, biasanya keluar kalau di HP itu keluar ada pertanyaan masuk ya, cuman di sini nggak kelihatan. Ya sudahlah, kalian bisa DM saya di Instagram saya ini ya. Jangan lupa follow juga biar tambah semangat. Biasanya teman-teman itu banyak nanya tapi nggak follow, waduh ya sudahlah, itulah hak masing-masing. Kalau bisa follow ya alhamdulillah ya, biar semangat gitu bikin kontennya. Kalau nggak teman-teman bisa cek di kategori yang sudah saya buat di sini, banyak sekali yang sudah saya share, kalian tinggal pilih-pilih saja. Mulai dari saya coba interview, nah di sini ada kan apa namanya, sharing saya interview ya sama calon kandidat, kalian bisa cross check. Kemudian tentang medical check up, kemudian ada tutorial, kemudian apalagi form-form HRD yang sering saya pakai ya, kemudian sharing yang lain kalian bisa cek sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share, semoga ya mungkin bermanfaat, yang cuma ngomong doang kan, mungkin yang lain videonya bermanfaat, kalian cek sendiri. Terima kasih, kalau ada pertanyaan tinggal DM saja ya. Oke teman-teman, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.